Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para alim, para asatidz, para kiai, tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Ketakmiran Masjid Rahmatullah Kalimbang, yang juga saya hormati para tokoh masyarakat, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua kalinya di Bantaeng saya masuk di Masjid Rahmatullah Kalimbang. Tadi malam pertama kali di Masjid Besar Takwa Tompong. Tajuk yang akan kita bicarakan pada pagi kali ini adalah kupas tuntas tentang ajaran tasawuf. Bukan ilmu tasawuf ya, tapi ajarannya yang ingin saya bicarakan. Kalau ilmunya tidak cukup satu hari, kita bicara ajarannya yang diterapkan kepada masyarakat. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mengapa kita perlu mengetahui tentang ilmu tasawuf atau ajaran tasawuf? Pertama yang perlu kita tahu, Islam ini disebarkan kepada bangsa kita di Indonesia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak pertama kali agama Islam disebarkan, itu memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli ya, bukan Ahlus Sunnah yang beredar sekarang, berbeda dengan kita dan palsu. Bukan itu. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki 3 pilar ajaran. Apa saja ketiga pilar ini? Pertama akidah, yang kedua adalah fikih, yang ketiga adalah tasawuf. Antara yang satu dengan yang lain dari ketiganya itu saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Itu tasawuf. Nah, bagaimana eksistensi Ahlus Sunnah yang disebarkan oleh para ulama kita dulu di Indonesia? Eksistensi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebarkan kepada bangsa kita di Indonesia sesuai dengan yang diamalkan oleh para dai dulu, para ulama penyebar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri kita. Bangsa kita ini sejak awal penyebarnya, sejak awal penyebaran Islam, ciri khasnya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam fikih mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan sampai sekarang. Kemudian di dalam akidah mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan di dalam tasawuf
mengikuti mazhab Imam Junaid al-Baghdadi. Tarekatnya bermacam-macam. Tarekatnya guru-guru kita. Kalau orang Indonesia bagian barat, mulai dari Provinsi Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, biasanya tarekatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kalau orang Jawa bagian barat, ada yang tarekatnya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Lalu agak ke timur ada yang Qadiriyah saja. Ada yang tarekatnya Naqsyabandiyah Mulhariyah. Kemudian di daerah Jawa Tengah ada yang tarekatnya Syadziliyah. Kemudian ke timur lagi di dekatnya Sulawesi, Kalimantan, tarekatnya Samaniyah. Orang-orang Banjar biasanya tarekatnya Samaniyah. Kalau Sulawesi ini saya nggak tahu tarekatnya apa. Naqsyabandiyah juga ya, Naqsyabandiyah. Tarekatnya Naqsyabandiyah dan lain sebagainya. Ini tarekat. Dan ini memang atribut atau simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari ketiga pilar ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang bermazhab. Di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, dalam akidah Imam Asy'ari, tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Ini memang punya karakter bermazhab. Mengapa punya karakter bermazhab? Karena kita meyakini kita ini bermazhab karena di dalam ajaran agama, dalam mengamalkan agama, orang itu harus punya guru. Tidak boleh dipahami sendiri tanpa guru, tidak boleh. Istilahnya harus bersanad. Mengapa harus punya guru? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu maksudnya bukan orang yang kerjanya wiritan, bukan. Tapi maksudnya para ulama, orang-orang ahlul kitab, ahlul Quran. Artinya para ulama yang ngerti kandungan Al-Quran. Mengapa ditafsirkan ulama? Karena di belakang ada ayat in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Artinya apa? Ketika kita tidak mengetahui hukum persoalan agama, Al-Quran tidak memerintahkan kita mencari sendiri dalam Al-Quran, tapi memerintahkan kita bertanya kepada ulama. Tentunya ulama yang ditanya gak sembarang ulama. Ulama yang memang benar-benar ulama. Ulama yang benar-benar ulama itu bagaimana? Dia punya guru dan dia dapat lisensi dari gurunya. Kalau dia memang ahli untuk ditanya. Kemudian gurunya punya guru, terus punya guru. Ini yang namanya bermanhaj. Jadi karakter Islam Ahlus Sunnah di mana-mana itu bermazhab, memang punya guru. Kemudian di dalam hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, "Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat tinggalnya di neraka. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri diancam masuk neraka. Mengapa diancam masuk neraka? Karena tak punya guru. Orang dalam mengamalkan agama wajib punya guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru. Itu namanya bermazhab. Ini pentingnya bermazhab. Jadi harus jelas gurunya. Nah, dari sini dapat disimpulkan
bahwa di negeri kita kalau ada orang tidak mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kecuali sewaktu-waktu ya, memang dia tidak bermazhab Syafi'i. Nah, bangsa kita ini kalau sholat subuh karena mazhabnya Syafi'i pasti baca kunut. Kalau ada orang sholatnya nggak pernah baca kunut, itu biasanya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Biasanya apa? Ya aliran sesat. Sesat biasanya, nggak baca kunut. Karena di negeri kita ini yang keluar dari mazhab Syafi'i biasanya bukan ahlus sunnah wal jamaah, kecuali sewaktu-waktu karena darurat. Kita kadang-kadang keluar dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian lagi, atau orang anti mazhab, dia yang tadi itu bermazhab tapi di luar Syafi'i, biasanya aliran sesat. Atau anti mazhab ini juga aliran sesat, saudara. Ada orang tidak bermazhab berarti sesat. Ini yang pertama di dalam masalah fikih. Yang kedua di dalam masalah akidah. Kalau ada orang Indonesia, tadi kan dikatakan kita ini di dalam akidah mengikuti mazhab Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kalau ada orang akidahnya bukan Asy'ari, berarti dia aliran sesat di negeri kita. Siapa saja yang akidahnya bukan Asy'ari, di negeri kita ini ada kelompok minoritas pengikut Wahabi, jelas bukan Asy'ari. Ada juga minoritas pengikut Syiah, jelas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga kelompok minoritas pengikut Hizbut Tahrir, juga jelas di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah. Lalu dalam tasawuf, di dalam tasawuf ini kita mengikuti mazhab Imam Junaid Al-Baghdadi. Karenanya kalau ada kelompok tasawufnya tidak ikut mazhabnya Junaid, biasanya tasawufnya sesat kalau nggak ikut Junaid. Karena mazhab ini memang dijadikan rambu-rambu oleh para ulama agar seseorang atau golongan tidak menyimpang dari ajaran kebenaran. Atau ada orang anti tasawuf. Kita ini sebenarnya bukan orang sufi, tapi kan pro. Artinya ya pro lah, penggemar kaum sufi. Ya mungkin ada yang ikut tarekat, tapi tarekatnya sebatas wiritan aja, dan kadang nggak istiqomah wiritannya. Paling wiritan kalau ngumpul-ngumpul, kalau sendirian kadang nggak dibaca. Jadi kita bukan tasawuf, tapi pro kita. Nah ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang anti tasawuf, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anti sekali terhadap tasawuf, berarti bukan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, siapa yang orang anti tasawuf di negeri kita? Ya orang Wahabi juga. Yang anti tasawuf itu menandakan mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa anti tasawuf itu dianggap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ajaran tasawuf itu ajaran inti di dalam Islam. Salah satu dari 3 pilar ajaran Islam yang menyempurnakan ajaran agama seseorang. Kalau orang itu tidak tasawuf, gak ada tasawufnya sama sekali, maka agamanya tidak bisa sempurna, saudara. Gak sempurna agamanya. Ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril pada waktu datang menyerupai seorang laki-laki. Orangnya ganteng, putih, pakai baju putih. Lalu duduk di hadapan beliau, lalu bertanya, "Mal Islam?" Islam itu apa, Muhammad? Rasulullah SAW menjawabnya dengan rukun Islam yang 5. Nah, Islam ini berarti kajian ilmu fikih.
Kemudian malaikat Jibril tanya, mal iman, iman itu apa? Rasulullah menjawab dengan jumlah rukun iman yang 6. Ini berarti kajian ilmu akidah. Lalu malaikat Jibril tanya lagi, mal ihsan, ihsan itu apa? Malaikat Jibril tanya tentang ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu artinya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maksudnya seakan-akan melihatnya, maksudnya bagaimana? Benar-benar khusyuk dalam ibadah. Saudara kalau kerja ya benar-benar khusyuk. Saudara kalau kerja pada seorang bos, saudara dijaga waktu kerja. Kira-kira rajin apa enggak kerjanya? Kan rajin kerjanya dan khusyuk, kerja sungguh-sungguh. Mengapa? Kalau nggak khusyuk takut dipecat. Kita ini pernah enggak beribadah seakan-akan melihat Allah? Enggak pernah ya. Kalau orang ini beribadah seakan-akan melihat Allah, itu berarti makomnya musyahadah. Seakan-akan melihat. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa mengkondisikan seakan-akan melihat Allah, maka kondisikan Allah melihat kamu. Kalau ini makomnya muraqabah, diawasi oleh Allah. Nah, orang yang makomnya seperti ini ketika sholat, begitu takbir Allahu Akbar, yang ada di pikirannya hanya merenungkan apa yang dibaca di dalam sholat. Itu ihsan namanya. Nah, orang ini bisa mencapai makom ihsan seperti itu. Caranya bagaimana? Harus suluk, harus memasuki tarekat tasawuf. Kalau gak ikut tarekat, ya cuma sholat aja. Dia menghadap kiblat, mungkin jadi imam, mungkin menjadi makmum. Begitu imamnya bertakbir, dia bertakbir, tapi begitu bertakbir, pikirannya langsung balik lagi. Kemana? Ada yang pikirannya ada di tokonya, ada yang pikirannya di kantornya, ada yang pikirannya di ladang, ada yang pikirannya di bank. Mengapa setorannya kurang 2 hari lagi? Ada yang pikirannya ingat barang yang hilang, yang kemarin nggak ketemu, iya ada di sana. Ada yang begitu. Ya rata-rata begitu sekarang ini. Makanya ada seorang guru ya, ada ulama sufi, guru kami almarhum Ki Hasani, beliau pernah bilang, saiki gak ono wong sholat. Sekarang itu orang yang benar-benar sholat gak ada. Yang ada itu apa? Yang ada orang yang melamun di dalam sholat. Maksudnya melamun dalam sholat, ya kelihatannya dari luar aja dia menghadap Allah, tapi hatinya kemana-mana. Nah, untuk mengobati seperti itu, kata para ulama harus masuk tarekat. Kalau nggak masuk tarekat nggak bisa. Ini yang dimaksud anta'budallah ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Saudara kalau misalnya lewat di jalan naik motor gak bawa SIM, lalu ada polisi berdiri di pinggir jalan, kan melihat kira-kira khusyuk apa gak khusyuk? Khusyuk. Maksudnya takut saudara. Lah orang ini kalau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat, itu takut ibadahnya. Dalam ibadah itu takut. Benar-benar direnungkan apa yang dibaca di dalam sholat. Itu yang dimaksud ihsan di dalam makam tasawuf. Maksudnya seperti itu. Tasawuf. Dan tasawuf itu dalam amal apapun, amalan apapun yang dikerjakan, selalu mengambil yang paling tinggi.
selalu mengambil yang paling berhati-hati. Itu karakter ilmu tasawuf. Karenanya orang sufi ini paling rajin beribadah. Mengapa paling rajin beribadah? Mengamalkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, orang sufi ini memahami ini dengan pemahaman sungguh-sungguh. Berarti kita ini hanya untuk ibadah, maka ibadah terus kerjanya. Itu orang-orang sufi. Artinya apa? Jangan dikira orang sufi itu yang diamalkan bid'ah. Gak bid'ah itu. Sufi ini memang mengambil ajaran yang paling berat bagi dirinya. Bukan ajaran yang ringan-ringan. Kalau ilmu fikih itu pokoknya sah. Kalau ilmu akidah pokoknya meyakini. Tapi kalau ilmu tasawuf itu harus sempurna di dalam ibadah. Kita ini beribadah sebatas ilmu fikih. Mengapa? Kita mau ke masjid berwuduk dulu, ya, dan wuduknya sah. Setelah itu kita sholat di masjid menghadap ke kiblat, sholatnya sah. Pikirannya kemana-mana, ya terserah. Yang penting sholatnya sah. Artinya ibadah kita ini sebatas ilmu fikih. Kalau sholat seperti itu, menurut ilmu tasawuf itu gak diakui, saudara. Gak diakui. Mengapa? Karena sholat itu tujuannya, Imam Abdullah bin Mubarak bertanya kepada gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, guru, kita ini sholat tujuannya apa? Kata gurunya, kamu sholat itu berbincang-bincang dengan Allah. Orang kalau sholat berarti berbincang-bincang dengan Allah. Orang itu kalau ingin berbincang-bincang dengan Allah sholat. Tapi kalau ingin diajak bicara oleh Allah, baca Quran. Karena Al-Quran itu bincang-bincang Allah pada kita. Allah berbicara pada kita. Kalau kita berbicara kepada Allah, sholat. Saudara misalnya berbicara dengan orang, kira-kira bahasanya runtut apa enggak? Runtut kan? Lalu berbicara dengan orang, kira-kira pembicaraan Anda pelan apa cepat? Pelan. Pelan. Kemudian kalau saudara bicara dengan atasan, kira-kira cara bicaranya konsentrasi dan sopan apa enggak? Sopan. Kalau kira-kira saudara tidak konsentrasi waktu berbicara, dimarahi enggak oleh sama bos? Dimarahi. Coba saudara sholat seperti itu. Kadang-kadang orang itu bicara dengan orang lain sopan sekali, tapi begitu berbicara kepada Allah cepat sekali bicaranya. Betul. Nah, seperti itu, apa seperti itu cara berbicara dengan Allah? Kan enggak kan? Wong kita berbicara dengan orang itu sopan. Coba saya ceramah, intonasi bahasanya cepat sekali. Kira-kira apa ceramahnya? Kan enggak bagus. Bicara pada orang, bicara pada Allah harus lebih dari itu. Ini sebenarnya yang diperdalam dalam ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini saudara, dalam hal apapun itu selalu menggunakan yang paling puncak, yang paling tinggi. Itu ilmu tasawuf. Di dalam beribadah, di dalam berzikir, di dalam berpuasa, atau hatta dalam ibadah apapun, selalu mengambil yang paling tinggi. Itu para ulama sufi. Karena para ulama sufi seperti itu, ingat, penyebaran Islam di Indonesia yang melakukan adalah para ulama sufi. Jadi Islam disebarkan di negeri kita ini dilakukan oleh para ulama sufi. Mengapa dilakukan oleh para ulama sufi?
Di negara-negara Islam di dunia ini penyebarannya ada dua macam. Ada yang penyebaran Islam itu melalui futuhat. Futuhat itu artinya penaklukan. Umat Islam di Timur Tengah mengirimkan tentara. Setelah tentara dikirim, dicari penguasanya, diajak masuk Islam. Kalau nggak masuk suruh bayar upeti, kalau nggak diperangi, ditumpas dulu. Tapi ini biasanya untuk wilayah-wilayah yang terjangkau kekuasaan Islam. Islam ini kalau masa Rasulullah SAW pusatnya di Madinah. Pada masa Sayyidina Ali ibu kotanya pindah ke Kufah di Iran. Setelah Sayyidina Ali wafat, kemudian diganti periode Bani Umayyah, pusat Islam pindah ke Damaskus di Syam. Lalu Bani Umayyah tumbang, diganti oleh penguasa baru Bani Abbasiyah, dipindah kemana? Ibu kotanya pindah ke Baghdad di Irak. Setelah Bani Abbas jilid pertama tumbang, ibu kota pindah ke Kairo di Mesir. Lalu Bani Abbas tumbang, benar-benar tumbang, diganti Bani Utsmaniyah, pindah kemana? Istanbul di Turki, yang kemarin kena gempa. Dulu itu pusatnya Islam, saudara. Jadi memang tentara-tentara Islam dikirim dari sana, dari Istanbul. Nah, untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau pengiriman tentara, maka penyebaran Islamnya bagaimana? Penyebaran Islamnya melalui dai-dai yang dikirim, dan itu para sufi. Setelah kerajaan Islam berdiri, biasanya dapat lisensi dari Khalifah Utsmani yang ada di Istanbul. Karenanya seperti kerajaan Mataram di Jawa, itu di bawah naungan khilafah di Istanbul. Dan kalau kita lihat situs-situs Islam di bekas-bekas istana kerajaan Islam dulu, senjata-senjatanya dari Turki. Peninggalan-peninggalan senjatanya memang kiriman dari Utsmani di Turki. Nah, di negeri kita ini gak terjangkau memang pengiriman tentara. Akhirnya apa? Karena tidak terjangkau, maka para ulama dikirim ke sini. Para ulama sufi. Kalau di Jawa ada kelompok Wali Songo. Kemudian anak cucu Wali Songo datang ke Sulawesi. Kemudian angkatan yang terakhir ini kan guru tua. Itu dari negeri Yaman. Dan ini yang berdakwah ke negeri kita ini para ulama sufi. Sebelum Islam dijajah oleh Belanda, Islam ini sebelum negeri kita dijajah oleh Belanda. Negeri kita dijajah Belanda berapa lama? 350 tahun. Sebelumnya dijajah oleh Portugis dan Spanyol. Sebelum penjajah ini masuk, negeri kita ini yang masuk Islam baru 20%. Baru 20% saudara Islamnya. Setelah penjajah masuk, karena proses islamisasi, penyebaran Islam ini tidak melalui mesin kekuasaan, tetapi memang para dai-dai sufi keliling kemana-mana. Setelah Indonesia merdeka, Islamnya berapa? Menjadi 90%. Artinya apa? Yang 70% itu Islamnya pada masa-masa penjajahan. Kok bisa masa-masa penjajahan mengislamkan bangsa kita? Mereka memang para sufi. Orang-orang sufi. Orang-orang sufi ini pergi kemana-mana modalnya tawakal. Tawakal. Dan benar-benar tawakal. Ya, ada yang mengatakan Islam disebarkan ke Indonesia melalui para saudagar dari Gujarat. Sebenarnya mereka bukan saudagar, saudara. Mereka itu dai.
Mereka berdagang itu hanya sebagai wasilah untuk berinteraksi dengan masyarakat. Karena masyarakat itu pasti mencari saudagar untuk beli barang-barang. Tapi saudagar itu untuk berdakwah sebenarnya. Dan kerajaan-kerajaan Nusantara dulu, kalau ada saudagar dari Arab itu boleh diterima memang. Pedagang-pedagang Arab datang ke negeri kita diterima. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau mau tinggal di negeri kita harus punya istri orang sini. Saya baca di kitab-kitab begitu. Ketika para dai yang berdagang ke Nusantara ini datang, oleh para raja boleh tinggal di sini asal istrinya orang sini. Laki-laki itu diberi kewajiban beristri, kan senang. Misalnya ada kiai boleh ceramah ke sini, asal punya istri orang sini, pasti mau itu. Karena itu bukan persyaratan berat kan, nggak usah mikir, wong cuma kawin. Nah, para dai itu persyaratannya seperti itu. Dan mereka berdagang itu untuk berdakwah. Saya ditanya oleh orang, kenapa ya dulu itu yang datang ke sini kan pedagang, Islamnya 90%. Terus yang sekarang ini kan para dai yang keliling kemana-mana, kenapa sisanya nggak bisa diislamkan? Itu hebatnya dulu itu berdagang untuk berdakwah. Sekarang beda, kadang berdakwah untuk kelihatannya dakwah tapi dagangan kadang orangnya. Ya beda dengan dulu. Nah, ini yang diterapkan oleh ulama sufi. Ini ada kisah ya, kisah ulama sufi. Ada seorang ustadz, seorang ulama pergi ke pedalaman Afrika, ngajak orang masuk Islam. Ternyata gak ada yang mau. Akhirnya dia curhat pada kawannya ulama sufi di Yaman, Hadramaut. Gimana saya ini berdakwah ke Afrika, orang gak mau diajak Islam. Beliau ulama sufi. Ditanya, kamu dakwah daerah mana? Daerah sana. Gini aja, saya aja yang berdakwah sekarang. Terus gimana? Saya minta tolong carikan sewa rumah di sana. Kok sewa rumah? Saya mau buka toko. Akhirnya oleh kawannya, karena sudah punya hubungan, disewakan rumah. Lalu buka toko. Setelah buka toko bagaimana? Dia berdagang untuk berdakwah. Setiap ada pembeli datang, kalau dia beli apa-apa dikasih hadiah. Kalau dia beli kopi dikasih gula. Mengapa kasih gula? Kopi itu kawannya gula. Kalau nggak ada gulanya kurang enak. Orang beli ini dikasih ini. Kalau orang yang belanja itu bawa anak kecil, anaknya dikasih gula-gula, dikasih permen. Akhirnya dekat dengan masyarakat. Lama-lama orang-orang tanya, kamu dagangnya kok begini? Apa kata beliau? Ini ajaran agama saya. Dalam agama saya suruh berbuat baik sama orang. Kita ini kamu kan pelanggan, saya harus baik sama kamu. Akhirnya orang-orang senang sama beliau. Setelah orang-orang senang sama beliau diajak, ayo kalau mau ikut agama saya biar jadi orang baik. Kata mereka apa? Kita ini dah tua-tua, gak bisa pindah keyakinan, pindah apa gak bisa. Sementara anak-anaknya senang sama beliau, karena setiap diajak beli-beli dikasih hadiah. Anak kecil ini dikasih hadiah permen itu kan senang. Pokoknya dikasih hadiah terus kalau beli, pasti ke situ terus belinya. Padahal hadiahnya itu gak seberapa dengan labanya. Pokoknya dibilang hadiah. Kan kue-kue yang dijual, yang dibeli anak-anak itu kan kadang ada hadiahnya. Apa? Kuenya harganya 15.000, kemudian entah labanya mungkin itu 8.000. Lalu hadiahnya ya mungkin seharga 1.000. Kan dibeli terus sama anak-anak itu. Itu anak-anak. Akhirnya apa?
Kata beliau, ulama sufi ini gini aja lah, anak-anak kalian kalau sore hari tinggal di rumah saya ajari ajaran agama saya biar baik sama kalian. Akhirnya anak-anaknya disuruh ngaji di situ, diajarkan sholat, diajarkan baca Quran. Lalu anak-anaknya kalau pulang ke rumah suruh cium tangan orang tua. Kalau pulang ke rumah suruh bantu-bantu kerja orang tua di rumah. Akhirnya apa? Masyarakat situ gak lama kemudian semuanya masuk Islam. Ini ulama sufi. Karenanya orang-orang Eropa, orang-orang Kristen di Eropa benci kepada tasawuf. Kepada tasawuf itu benci. Mengapa benci? Mereka mengirim misionaris berpuluh-puluh tahun gak mampu mengkristenkan orang Afrika. Begitu orang sufi datang, gak sampai setahun satu kampung masuk Islam. Bahkan karena pengaruh tasawuf, banyak pendeta yang dikirim ke sana masuk Islam juga. Di Afrika itu kalah. Karenanya tasawuf ini dihancurkan. Reputasinya dirusak. Siapa yang merusak? Orang Wahabi. Wahabi itu memang alat barat untuk menghancurkan Islam dari dalam memang. Tasawuf dirusak dari situ. Dibilang bid'ah, dibilang syirik. Gak bid'ah. Apanya yang bid'ah? Tasawuf itu kerjanya zikir. Zikir itu gak bid'ah. Memang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikra katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud zikir sebanyak-banyaknya ini artinya bagaimana? Berzikir dalam keadaan apa saja. Sendirian berzikir, ramai orang berzikir, sedang senang berzikir, susah berzikir, pelan-pelan berzikir, keras berzikir, sendirian berzikir, ngumpul-ngumpul berzikir. Al-Quran tujuannya seperti itu. Disuruh zikir sebanyak-banyaknya, zikir dalam cara dan kondisi apa saja. Karenanya zikir gak ada aturan bakunya. Sendirian berzikir, berkumpul berzikir, pokoknya zikir terus. Itu maksudnya kata para ulama salaf. Karenanya ulama-ulama kita ini zikirnya bermacam-macam. Ada zikir bareng-bareng dalam tarekat, kan begitu. Ada zikir kolektif. Zikir kolektif contohnya apa? Yasinan malam Jumat. Ada di sini. Ada. Dan macam-macam. Itu kan tujuannya berzikir kan. Datang Wahabi, dibid'ahkan semuanya saudara. Nah, berzikir dibid'ahkan. Mestinya yang dibid'ahkan karaoke. Yang diperangi yang karaoke, keyboard atau apa. Itu mestinya ini berzikir. Itu ajaran tasawuf. Mengapa mereka melakukan seperti itu? Itu memang proyek dari barat memang. Ajaran Wahabi itu proyek dari barat. Kata putra mahkota Saudi Arabia Muhammad bin Salman, nasyarna al-wahabiyah bi talabin minal gharab. Kami pemerintahan Saudi menyebarkan ajaran Wahabi itu sebab permintaan negara barat. Mengapa disebarkan Wahabi? Agar umat Islam ini pecah. Kalau pecah mereka agak sempat mikir musuh-musuhnya, sibuk bertengkar dengan saudaranya. Karenanya kita ini apapun yang terjadi, bagaimanapun kita harus konsisten, istiqomah dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tasawuf itu sebenarnya intinya saudara, itu ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf ini memang ajaran yang paling kuat. Karena di dalam ajaran agama mengambil ajaran yang paling berat. Imam Ash-Shibli ditanya, kalau menurut kalian orang-orang sufi, zakat itu nisabnya berapa persen katanya? Kalau orang-orang fikih, kalau menurut fikih,
Kalau zakat perdagangan nisabnya berapa? Kan 2,5%. Betul. Kalau pertanian 10% atau 50% atau tergantung pembiayaan. Kan begitu. Kalau ulama sufi berapa? Beliau ditanya. Ulama sufi macam-macam. Ada yang nisabnya 50%, ada yang nisabnya 100%. Jadi yang 50% begitu dapat laba, yang separuh langsung dijanjikan zakat. Ada yang nisabnya sepertiga. Banyak enggak sepertiga? Ada yang nisabnya separuh, ada yang nisabnya semuanya. Ditanya, itu kok begitu? Itu ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Dalilnya apa? Kata Imam Syibli, kalau yang 50% itu mazhabnya Sayyidina Umar. Kalau yang 100% itu mazhabnya Sayyidina Abu Bakar. Ada dalilnya. Kalau yang 30% ada di dalam kitab-kitab hadis. Yang sepertiga itu ada. Ulama sufi itu ada, cuma ambil yang paling berat. Pada waktu Jaisul Usrah ya, Rasulullah SAW akan ngirim tentara. Akan mengirimkan tentara. Ternyata waktu itu Rasulullah gak punya biaya. Para sahabat banyak yang siap berangkat, tapi gak punya biaya. Akhirnya apa? Rasulullah minta sumbangan. Ayo sumbangan. Mau memberangkatkan tentara untuk perang. Akhirnya apa? Sayyidina Utsman bawa harta banyak sekali. Banyak. Dari banyaknya sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Utsman ini sedekahnya banyak sekali. Setelah hari ini Utsman mau berbuat dosa apa saja gak apa-apa. Apa saja yang dia kerjakan gak apa setelah ini. Mengapa? Banyak sekali sedekahnya. Dan Sayyidina Utsman gak mungkin saudara berbuat nakal. Gak mungkin. Orang nakal gak mungkin sedekahnya banyak. Sayyidina Utsman itu orangnya paling pemalu memang. Rasulullah SAW duduk dengan sahabat lain, dengan para sahabat, kadang betisnya dibuka agak ke atas. Begitu Sayyidina Utsman datang, ditutup ke bawah. Malu sama Sayyidina Utsman. Mengapa? Orangnya pemalu, adaptasi. Artinya gak mungkin nakal. Lalu datang Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, saya ini pasti paling banyak zakat saya. Sedekah saya pasti paling banyak. Karena banyak ditanya oleh Rasulullah. Kamu sedekahnya berapa? Ini separuh Rasulullah, 50% aset saya. Ditanya, kamu kok banyak sekali? Tinggal separuh Rasulullah. Harta saya dibagi dua, separuhnya saya sedekahkan. Sayyidina Umar merasa pasti paling banyak punya saya. Tiba-tiba Abu Bakar datang, lebih banyak lagi. Ditanya oleh Rasulullah, kamu sedekahnya banyak sekali, berapa persen? Ini semua harta saya Rasulullah. Harta saya dah habis untuk sedekah semua. Ditanya, terus untuk kamu dan keluargamu apa? Kata Abu Bakar, Allahu wa Rasuluh. Masih ada sisa dua. Apa? Allah dan Rasulnya. Itu andalan saya. Makanya kata para ulama sufi, orang yang zakatnya 100% ikut mazhabnya Abu Bakar, yang 50% ikut mazhabnya Umar, yang sepertiga yang di bawahnya itu ikut mazhabnya Utsman. Kalau yang 2,5 itu berarti mazhabnya ilmu fiqh. Yang tidak zakat gak punya mazhab itu. Gak jelas. Yang gak punya zakat itu ikut mazhabnya Fir'aun dan Qarun, saudara. Kan gak zakat itu. Nah, artinya apa? Coba saya tanya, setelah kejadian itu apakah Utsman tambah miskin? Enggak. Apakah Umar tambah miskin? Enggak. Apakah Abu Bakar miskin? Enggak miskin.
Malah setelah itu Abu Bakar kawin lagi. Kira-kira kalau miskin berani enggak kawin lagi? Enggak berani, saudara kaya, saudara. Itu ulama sufi. Ulama sufi itu apapun yang dilakukan ambil yang paling berat dan ada dasarnya. Ulama sufi itu memang paling banyak mengoleksi dalil-dalil. Dan yang dikoleksi mulai dari yang ringan sampai yang paling berat-berat. Ulama sufi. Kita ini kalau berbicara ilmu tasawuf itu hanya bercerita aja. Kalau mengamalkan enggak, bukan makomnya. Karena ilmu tasawuf itu bagi kita untuk cerita-cerita. Sebenarnya ilmu tasawuf itu untuk pengamalan. Nah, para ulama yang menyebarkan Islam ke negeri kita ini memang ulama sufi secara pengamalan. Karenanya mereka meninggalkan kampungnya di mana mereka dilahirkan, datang ke sini untuk menyebarkan ajaran Islam. Karena yang menyebarkan Islam ini ajaran sufi, barokahnya tasawuf, bangsa kita 90% atau kurang dari situ akhirnya masuk Islam semua. Itu sebenarnya adalah inti ajaran tasawuf. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam kajian subuh ini. Selanjutnya kita kembangkan, kita perdalam dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari kajian barusan atau kajian tadi malam timbul pertanyaan. Boleh ditanyakan pagi ini. Kalau pertanyaan sekarang nggak selesai, bisa datang nanti acara siang. Entah acaranya sehari berapa kali, 5 atau 4 mungkin. Silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu tasawuf, kata sufi mengatakan man arafa tasawuf yang pertama. Yang kedua, tafakkaru fi al-qillah la tafakkaru fi sa'atillah. Terima kasih. Di dalam dunia tasawuf ada kalimat, sebagian ulama mengatakan itu hadis, tapi kata para ulama itu bukan hadis. Itu perkataan ulama sufi Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Apa itu? Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan makrifat kepada Tuhannya. Artinya apa? Orang yang merenungkan penciptaan Allah terhadap dirinya, maka renungkan itu akan mengantarkan makrifat, pengenalan pada keagungan Allah. Maksudnya seperti itu. Makanya di dalam ilmu tasawuf, kalau orang itu mau makrifat kepada Allah, salah satunya adalah merenungkan dirinya sendiri. Bagaimana dirinya sendiri itu asalnya adalah setetes air hina atau setetes dari sperma, gak sampai setetes. Karena dalam sperma itu terdapat ribuan sel yang siap menjadi anak. Kemudian sel itu gabung dengan ovum atau sel telur. Lalu setelah itu selama 40 hari ini bertahan menjadi ini segumpal darah. Setelah itu berubah menjadi segumpal daging, bukan segumpal yang kecil kok itu. Ya pokoknya daging. Kemudian setelah 40 hari lagi ditiupkan ruh. Setelah itu ada di perut sampai berapa? Sampai 10 bulan atau 9 bulan. Kemudian keluar. Setelah keluar gak punya gigi. Betul.
Mengapa gak punya gigi? Karena dia mau menyusu. Coba punya gigi, gak mau ibunya menyusui. Iya. Dan yang punya gigi ini nyusunya beda. Makanya anak-anak gak punya gigi gak sakit. Kalau giginya sudah mulai tumbuh, berarti waktunya berhenti menyusu. Jadi begitu. Akhirnya besar. Ini kan mengantarkan kita merenungkan makrifat pada Allah. Dan sebenarnya perjalanan hidup kita ini mengantarkan kita makrifat pada Allah. Mengapa begitu? Apa yang kita inginkan kadang langsung diberikan, tapi kadang tak diberikan oleh Allah. Dalam perjalanan waktu kadang kita sadar, beruntung saya gak dapat ini dulu. Kan begitu kadang-kadang. Ini hikmahnya saya dulu dikasih ini oleh Allah. Sebenarnya ingin itu. Kenapa dulu gak dikasih? Ternyata dikasih ini. Ada hikmahnya. Artinya apa? Orang itu kalau merenungkan perjalanan hidupnya, perjalanan dirinya, pasti akan mengantarkan dirinya makrifat kepada Allah. Itu siapa saja. Ternyata skenario Allah lebih indah daripada yang kita inginkan. Itu maksudnya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Itu hadis. Renungkan makhluk-makhluk Allah, jangan renungkan zat Allah. Mengapa? Kalau kita ini merenungkan zat Allah, kita gak mampu. Makanya para ulama ngasih rambu-rambu untuk merenungkan azat Allah di dalam ilmu tauhid. Itu dibuat konsep yang namanya sifat wajib 20. Mengapa sifat wajib 20? Lebih dari 20 akal manusia tak mampu. Kita ini yang diperintahkan merenungkan makhluk-makhluk Allah. Karena kalau merenungkan makhluk-makhluk Allah akan mengantarkan kita jadi orang yang bersyukur, mengantarkan kita jadi orang yang bertawakal. Orang itu kalau masih belum dewasa atau baru dewasa, belum menikah, kadang-kadang takut mau menikah. Mengapa takut? Nanti kalau kawin belanjanya dari mana? Ternyata apa? Setelah kawin biasa-biasa aja. Betul. Dulu kita sebelum menikah kan gak kebayang kan dapat uang dari mana. Karena kalau masih sendiri ini makan gak makan kan terserah. Oh gak ada yang minta. Tapi kalau sudah punya istri beda. Ternyata setelah punya istri sama seperti belum punya istri. Lalu yang dipikir nanti kalau punya anak bagaimana? Kalau anaknya 2 gimana? Anaknya 3 gimana? Ternyata sama saja. Betul. Berarti kalau nambah istri kira-kira sama kan begitu. Coba tanya sama yang istrinya 2, apa bedanya istri 1, 2? Gak ada bedanya. Artinya apa? Secara ekonomi memang semuanya yang mengatur adalah Allah memang. Artinya merenungkan seperti ini akan mengantarkan kita selalu tawakal. Enggak usah dipikirlah, wong dulu sendirian hidup, punya anak 2, 3 hidup juga. Itu namanya tawakal. Maksudnya kita diperintahkan merenungkan ciptaan Allah. Jangan merenungkan azat Allah. Seperti apa Allah? Gak ada begitu. Makanya dalam akidah dikatakan mukhalafatu lil hawadits.
Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya ini depan. Salah. Yaitu di media sosial sekarang ini banyak berseliweran terkait dengan ijazah amalan. Kalau kita buka Facebook itu banyak ijazah dari para ulama dan kiai. Dan sering kita lihat itu di komennya dia menjawab kodil itu untuk mungkin mendapatkan ijazah. Yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana sebenarnya legalitas kalau kita hanya mendapatkan ijazah itu di media sosial dan apa konsekuensinya kalau misalnya seseorang telah memberikan komentar itu dan dia tidak amalkan. Menerima ijazah melalui media sosial itu hukumnya sah dan bisa diamalkan. Kalau seandainya gak diamalkan, ya gak apa-apa. Biasanya itu kan amalan sunnah, bukan amalan wajib. Kalau gak diamalkan, gak dapat pahala, gitu aja. Apakah masalah? Gak masalah, kan bukan barang wajib. Ya cuma kalau diamalkan, biasanya hajatnya terkabul. Tapi bukan karena amalan itu. Karena orang berdoa dikabulkan oleh Allah kalau yang diminta itu ditakdirkan oleh Allah. Kalau nggak ditakdirkan, nggak kabul saudara. Cuma walaupun nggak terkabul, kadang oleh Allah diberikan yang lebih indah dari itu. Saudara misalnya yang belum kawin, lihat TV ada artis cantik, langsung puasa 7 hari. Berdoa pada Allah agar dapat artis itu. Kalau bukan takdirnya ya gak terkabul, lalu bilang katanya dikabulkan. Kok gak dikabul? Oh bukan begitu. Allah itu kadang mengabulkan sesuatu persis yang diminta karena ditakdirkan. Kadang itu gak ditakdirkan oleh Allah diberikan yang lebih maslahah. Artinya diberikan yang lebih baik bagi dia. Ya kadang-kadang dikabul, nanti kabulnya setelah akan meninggal. Ada orang minta mobil yang mahal. Doa terus karena tetangganya punya. Begitu dia sakit-sakitan, sudah gak kuat naik mobil, anaknya oleh Allah mampu beli mobil seperti itu. Baru ingat dia, ini yang diminta dulu. Dia sudah gak kuat naik mobil itu. Jadi seperti itu. Dan doa dengan khasiat-khasiat tertentu itu untuk orang-orang yang seperti kita. Maksudnya apa? Untuk orang-orang yang lemah iman. Orang-orang yang lemah iman ini agar beribadah kepada Allah oleh syariat memang diberi amalan-amalan yang ada khasiatnya biar dia berzikir. Betul. Kalau orang imannya kuat gak mau baca amalan seperti itu. Mengapa? Karena ibadahnya kepada Allah ikhlasnya kelas tinggi. Orang ikhlas beribadah ini kan bermacam-macam saudara. Kalau level yang paling tinggi ada orang beribadah kepada Allah semata-mata penghambaan diri pada Allah. Bukan karena mengharap masuk surga, bukan karena takut neraka. Ini levelnya orang-orang besar dalam agama. Para ulama-ulama sufi seperti itu. Menyebarkan Islam gak ada niat apa-apa. Ya pokoknya penghambaan diri pada Allah. Ini perintah Allah, larangan Allah itu. Kemudian ada ikhlas levelnya kelas 2, di bawahnya lagi. Apa? Ada orang beribadah karena Allah. Dia beribadah ingin masuk surga, takut masuk neraka. Ini ikhlasnya kelas 2. Mengapa? Karena sudah untuk kepentingan dirinya. Bukan karena cinta pada Allah, bukan. Tapi cinta dirinya, ingin masuk surga, takut neraka. Artinya seandainya Allah tidak menjanjikan surga,
gak nakut-nakutin neraka, dia gak beribadah. Tapi gak apa-apa, ikhlas masih. Lalu ada ikhlas yang level 3, paling rendah. Apa? Ada orang bertakwa, beribadah, tujuannya apa? Biar hidupnya di dunia sejahtera. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan keluar dari setiap kesulitan, dan Allah memberinya rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Dia bertakwa, baca amalan, biar dapat rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ini level terakhir, saudara. Ini untuk orang-orang yang lemah iman itu. Ya kita lah yang seperti itu. Bukan siapa. Mengapa? Karena di dalam ajaran agama ada, kalau berbuat dosa besar nanti hidupnya susah. Kalau gini nanti hidupnya sumpah. Artinya apa? Kadang-kadang kita ini meninggalkan maksiat bukan takut neraka, takut di dunia susah. Kadang kan begitu. Neraka surga itu urusan besok, bukan sekarang. Ini yang kelas 3. Nah, memang ajaran agama sebagian yang kelas 3 ini. Mengapa? Ya untuk menarik yang lemah iman itu rajin beribadah. Makanya dikasih amalan. Gak apa-apa baca amalan itu. Mengapa? Ya daripada enggak. Nah, itu tergantung dari mana kekuatan iman. Iman pada apa? Iman kepada takdir Allah. Kalau imannya kuat pada takdir Allah, ibadah terus dia. Masalah rizki itu urusan Allah. Gak dimohon pasti datang. Jadi begitu. Jadi kalau ada amalan ijazah dari guru-guru kita lewat Facebook, lewat YouTube, bilang qabiltu aja. Mengapa? Paling enggak kita masuk ke golongan orang yang punya amalan itu. Masalah mengamalkan terserah besok. Atau paling enggak saudara amalkan walaupun sekali. Niat taqarrub pada Allah. Jangan niat hasiatnya. Karena orang ikut tarekat itu kadang niatnya hasiat. Bukan niat mendekatkan diri pada Allah, bukan. Kalau sudah niatnya seperti itu, berarti tujuannya bukan Allah. Tujuannya hasiat. Padahal di dalam Al-Quran, fafirru ilallah. Lari kamu pada Allah. Suruh kepada Allah sebenarnya. Wallahu a'lam. Ada lagi penanya ketiga. Ini dulu, tadi ini dulu angkat tangan. Dia mengatakan hanya makanya Tuhan itu Allah itu di atas. Bagaimana tanggapan Kiai dengan pernyataan seperti itu? Istawa 'alal arsy. Umat Islam dalam menafsirkan berbeda menjadi 3 golongan. Kalau ahlus sunnah wal jamaah dari generasi salaf mengartikan istawa secara tafwid. Secara tafwid itu artinya apa? Menyerahkan pengetahuan maknanya kepada Allah. Kita gak tahu. Imam Ahmad ketika ditanya istawa, beliau menjawab, istawa kama akhbar, la kama yakhturu fi qalbil bashar. Allah itu beristiwa di atas arasy seperti yang Allah kabarkan, dan tidak seperti yang terlintas dalam pikiran manusia. Kalau terlintas dalam pikirannya Allah bersemayam duduk-duduk, gak betul itu. Ini kata ulama salaf. Kalau ahlus sunnah wal jamaah ulama khalaf, istawa ditakwil. Ditakwil artinya apa? Istawla.
Allah menguasai arasy. Allah berkuasa pada arasy. Lalu ada kelompok ketiga yaitu Wahabi. Kalau Wahabi bagaimana? Langsung nggak pakai otak, kata mereka Allah duduk-duduk bersemayam di atas arasy. Kamu pilih, ikut Ahlus Sunnah apa Wahabi? Ikut Ahlus Sunnah. Jadi begitu, singkat aja. Ini bahwa yang 8 Wahabi, yang 23 itu Sunnah wal Jamaah. Itu penjelasan tentang upah. Yang kedua, wasal Islam. Sumber Islam yang pertama itu dari penjelasannya tadi malam. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga dilihat cuma yang keempat adalah qiyas. Karena diselaraskan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa telah kuviralkan dua perkara, apabila kau berpegang teguh kepadanya, maka kau akan tidak tersesat juga dan di akhirat. Al-Quran dan hadis tidak disebutkan dengan cuma. Yang ketiga, dan maaf kalau saya terkait dengan tasawuf terkait ini dijelaskan bahwa sembah Allah mengingat dia. Ketika kita sholat, apa yang Allah yang kita ingat? Terima kasih. terima kasih ya. Pertanyaan pertama tentang sholat tarawih. Tarawih ini kalau versi ulama salaf ada dua pendapat. Jumlah rakaatnya. Berapa jumlah rakaatnya? Kalau menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang afdal, yang paling bagus 20 rakaat. Witirnya 3. Yang berbeda Imam Malik. Kalau Imam Malik berapa? Kata Imam Malik, tarawih yang afdal itu 46 rakaat. Itu kalau yang versi salaf saudara. Kemudian muncul tokoh Wahabi dari Yordania, namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dia belajar hadis tanpa punya guru. Gak punya guru, gak bermazhab. Akhirnya apa? Fatwanya banyak berbeda dengan umat Islam. Dia fatwa tarawih itu paling banyak 8, witirnya 3. Lebih dari itu hukumnya haram dan bid'ah. Saudara mau ikut yang mana kira-kira? Kalau ikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali 20, Imam Malik 46. Dan mereka ulama salaf semua. Kalau menurut Al-Albani yang meninggal tahun 99 kemarin 8. Ikut yang mana? Tapi taraweh 8, 2-2 gak apa-apa, wong itu barang sunnah kok. Gak taraweh juga gak apa-apa, yang penting sholat isya. Cuma kalau tarawehnya 8, jangan merasa lebih baik yang 20. Sudah sedikit merasa lebih hebat dari yang banyak, kan kacau namanya itu. Ini pertanyaan yang pertama ya. Jadi kata para ulama dalam Sunan At-Tirmidzi dikatakan, kenapa menurut mayoritas ulama sholat taraweh yang paling bagus itu 20? Karena itu yang diamalkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Sayyidina Umar, masa Sayyidina Utsman, masa Sayyidina Ali. Karena itu makanya bagus. Terus pertanyaan kedua tadi soal apa? Masalah kias. Kias ini apa disebutkan di dalam Al-Quran? Ya banyak di dalam Al-Quran kias. Contohnya apa? Yang tadi malam saya sampaikan, fa'tabiru ya ulil
absar. Dan dalil-dalil qiyas itu banyak di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW juga banyak mengajarkan qiyas. Lalu yang disebutkan kok Al-Quran dan hadis, karena qiyasnya pada Al-Quran dan hadis juga. Qiyas itu harus ikut Al-Quran hadis, ada aturannya. Ijma'nya mana? Ijma' juga di dalam Al-Quran dan hadis. Banyak dalil-dalil ijma'. Jadi kalau ikut Al-Quran dan sunnah saja, gak ada ijma', gak ada qiyas, berarti gak ikut sungguhan. Karena yang memerintahkan ikut ijma' dan qiyas itu Al-Quran hadis juga. Dan itu para ulama yang tahu. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga apa? Di dalam Al-Quran, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Jadi perintah apa saja itu tujuannya berzikir, saudara. Sholat tujuannya berzikir. Cuma zikirnya orang bertingkat-tingkat. Ada yang sholat yang zikir mulutnya aja, hatinya kemana-mana. Betul? Ada yang sholat yang berzikir mulutnya, hatinya berzikir juga. Ini yang paling bagus. Baca Quran diperintahkan tujuannya apa? Untuk berzikir pada Allah. Ada orang baca Quran yang zikir mulutnya aja, hatinya kemana-mana atau gak paham. Ada orang baca Quran mulutnya berzikir, hatinya berzikir, merenungkan maknanya. Betul? Itu maksudnya. Kalau ada sekarang ini ada kelompok kebatinan ngajak tidak sholat, yang penting ingat pada Allah. Alasannya apa? Loh kan sholat diperintahkan untuk ingat. Berarti kalau sudah ingat gak perlu sholat. Itu menurut dia berarti. Maksudnya apa? Perintah sholat untuk ingat. Sholatnya diperintahkan, ingatnya juga perintahkan. Perintah semua itu. Bukan berarti kalau sudah ingat gak diperintah sholat. Itu pikiran dia. Ini orang kebatinan. Dan ini banyak di Indonesia. Kenapa nggak sholat? Loh, kan sholat itu untuk ingat pada Allah. Yang penting ingat. Nggak betul. Ingat penting, sholatnya juga penting. Kalau yang penting ingat itu kamu namanya. Itu bukan ajaran Islam. Itu caranya menjawab begitu. Ke belakang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju, gak dengar nih. Saya awalnya ingin menjadi jati diri Islam itu sebenarnya apa? Kita Ustaz tadi bahas tentang sufi, fikih dengan tasawuf, semuanya benar adanya. Kenapa saya katakan benar? Karena negara kita adalah negara yang terbesar agama Islam. Alhamdulillah. Waktu saya masih muda, Ustaz, mencari jati diri, ya, ada ajaran Islam yang hanya ibadah terus tanpa mencari nafkah. Di situ saya bertanya, ini Islam apa? Saya tidak tahu apa tasawuf apa. Yang kedua, ada Islam ketika saya masuk selalu mengatakan bid'ah, kerjakan ini bid'ah, kerjakan itu bid'ah. Ini Islam apa ini? Bertanya lagi saya. Akhirnya saya keluar, mencari lagi jati diri saya Islam. Akhirnya saya ya Allah berikan hamba petunjuk
kemana saya harus melangkah. Akhirnya saya bukan ada di tengah-tengah saja, ikuti apa yang ada jalurnya. Karena saya tidak tahu itu apa itu tasawuf, apa itu sufi, apa itu fikih. Karena kita ini hanya ajaran yang diajarkan dibimbing oleh guru-guru mulai dari SD, SMP, SMA. Beda kalau dari pasangan. Mohon maaf. Saya ini masih awam Islam. Jadi saya merasa tertarik dengan kajian ilmu sufi. Ya. Bahkan banyak orang-orang yang mendapatkan ilmu hikmah langsung dari Allah. Ilmu hikmah, saya dapat apa itu ilmu hikmah? Ya. Mereka hanya ketika dia mendapatkan ilmu al-hikmah, ya, dia langsung bisa belajar melalui satu kali bimbingan kepada orang-orang yang ahli ibadah, maka Allah akan menurunkan hidayah kepadanya. Jadi saya ini Ustaz mau penjelasan, kita ini sebenarnya posisinya Islamnya di mana? Ya, karena kita tahu bahwa kita ini, mohon maaf yang ada di jamaah yang ada di sini, kita ini apakah termasuk sufi, ya, tasawuf atau fikih ataukah Nahdlatul Ulama ataukah yang bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan, mohon maaf ya, karena saya ini ingin mencari Islam itu yang sebenarnya yang bagaimana. Ya, mohon maaf kalau saya terlalu karena saya ini mencari Islam yang sesungguhnya, Islam yang hakiki. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Makasih ya. Kalau ada orang ibadah terus, tidak bekerja, kalau memang dia sudah punya uang, sawahnya ada, tinggal memetik buahnya aja, cukup untuk makan, bagusnya ibadah terus, karena sudah dijamin oleh Allah. Untuk apa cari uang? Uangnya dah ada. Betul? Kalau belum ada ya kerja. Separuh waktunya kerja, separuhnya ibadah kepada Allah. Yang kedua, kalau ada orang beribadah nggak kerja, tapi dia tawakal pada Allah dan tidak berharap-harap diberi orang, nggak apa-apa juga seperti itu. Mengapa? Karena sebagian sahabat ada yang begitu. Sebagian sahabat Rasulullah SAW yang nggak kerja itu ada. Dan para ulama salaf yang seperti itu ada juga. Dan memang ada janji dari Allah di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ada pertanyaan, kalau ibadah terus makannya dari mana? Kan begitu. Jadi dalam ayat itu dikatakan seterusnya itu. Rizkinya itu urusan Allah memang. Ini di dalam ilmu tasawuf yang disebut dengan makom tajrid. Kalau yang kerja-kerja macam kita itu namanya makom asbab. Levelnya level kerja. Ada yang orang makomnya makom tajrid, itu levelnya level gak kerja. Dan kalau kerja gak cocok, malah rugi kalau kerja. Kalau orang yang levelnya tajrid, levelnya gak kerja, malah rugi. Ini yang di dalam Al-Quran dikatakan, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Rizkinya dari mana? Aku tidak menghendaki rizki dari mereka untuk mereka. Maksudnya apa? Ulama sufi menafsirkan, aku yang urus rizkinya. Itu Al-Quran. Nah, kalau orang percaya pada Al-Quran, Allah yang urus. Yang penting tawakalnya tingkat tinggi. Dulu ada seorang perempuan ya, waliullah, kerjanya beribadah. Namanya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Ibadah terus yang malam. Mau berangkat ibadah haji. Dan tidak bawa bekal. Di perjalanan ziarah pada seorang waliullah laki-laki.
Ditanya, Umi mau kemana? Saya mau ke Tanah Suci. Setelah dilihat-lihat, Umi macam gawa bekal, saya gak bawa katanya. Lalu oleh ulama sufi, waliullah yang laki-laki ini, dia kasih sedekah emas 1 kantong. 1 kantong emas. Ini Umi dibawa, barangkali nanti perlu beli-beli. Ternyata bagaimana? Umi ini gak mau, saudara. Enggak Kiai, saya gak perlu bawa ini. Loh, kalau nanti Umi ada perlu-perlu gimana? Lalu apa? Robiah al-Adawiyah ini menggerakkan tangannya. Begitu tangannya digerakkan, udara yang menyentuh tangannya jadi emas semua. Ini katanya, gak perlu bawa. Nah, kalau orang seperti ini ya ibadah terus. Buat apa? Wong gini aja dapat uang. Dan kalau kita ini gak bisa begitu. Mengapa? Keyakinan kita gak kuat. Kita ini memang beriman, tapi levelnya level bawah imannya. Kalau kita ini baru pasrah pada Allah, kalau uang di dompet sudah ada. Kamu besok apa? Terserah Allah. Iya, uangnya sudah ada di dompetnya. Berasnya sudah ada di kamarnya. Dan kalau belum punya uang, nggak pasrah juga itu. Jadi apa? Orang bertawakal pada Allah itu bertingkat-tingkat. Kalau yang orang beribadah saja, itu tawakalnya tingkat tinggi, saudara. Kalau dia pasrah tapi kerja, oh berarti ini pasrah karena kerja. Ya pasrah juga, tapi dapat gaji itu. Jadi ada kelas-kelasnya seperti itu. Kalau ada kelompok yang suka membid'ahkan, itu Wahabi namanya. Jangan diikuti. Kerjanya nyalah-nyalahkan orang. Yang nggak salah dia aja. Padahal dia paling banyak salahnya. Ada di Bantai. Ya hati-hatilah dengan itu. Nah, untuk ulama sufi yang seperti ini sampai sekarang tuh masih ada. Biasanya ulama sufi yang seperti itu, kiai-kiai yang rajin wirid, itu uangnya lebih banyak daripada yang rajin kerja. Betul? Betul. Saya perhatikan kawan-kawan saya kiai-kiai yang wirid terus uangnya banyak sekali. Memang betul memang. Orang ini kalau memang fokus pada Allah, di dalam hadis itu diterangkan, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Siapa yang pikirannya akhirat terus, ibadah terus, Allah jadikan rasa kaya di hatinya. Artinya tidak sedih, tidak galau tentang rezeki yang akan datang. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah himpun padanya urusannya. Urusannya gampang biasanya. Orang yang rajin ibadah, kadang nggak kerja, kadang kerjanya biasa-biasa, yang jadi urusan dia gampang terus, nggak pernah susah, betul? Nggak pernah repot lagi. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Dunia datang pada dia dalam keadaan hina. Sampai ditolak-tolak uang mau datang. Nah, makanya orang yang begini biasanya rajin ibadah. Kemudian wa man kanatid dunya hammahu, orang yang pikirannya dunia terus, sampai sholat ingat dunia. Sholat ingat dunia padahal di masjid. Kalau ulama sufi ingat dunia agak berani, saudara, apalagi di masjid. Ingat aja, ulama sufi gak berani. Kita ini ingat terus. Kalau orang pikirannya dunia terus, ja'alallahu faqrahu baina ainaih, Allah jadikan kefakiran di keningnya, antara kedua matanya. Gimana? Takut terus, takut gak makan. Kalau uangnya cukup 1 minggu, yang dipikirkan minggu depan. Uangnya cukup 1 bulan, yang dipikirkan bulan depan.
Kalau cukup 1 tahun, yang dipikirkan tahun depan. Kalau cukup seumurnya, yang dipikirkan anaknya. Enggak pernah selesai. Wa farraqa alaihi syamlahu. Orang yang pikirannya dunia terus dicerai-beraikan dengan urusan-urusannya. Dibikin sibuk terus. Yang terakhir, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia yang datang pada dia hanya yang ditakdirkan. Yang tak ditakdirkan tak datang pada dia. Betul. Nah, dari hadis-hadis seperti ini, ulama sufi pikirannya akhirat terus. Dunia urusan Allah. Ini yang bukan makom kita. Kita ini cuma bisa cerita, saudara. Ya mudah-mudahan lah, paling enggak walaupun kita enggak ke situ, paling enggak senang dengan orang seperti itu. Karena orang senang ini sudah bagus, berarti beriman. Kalau senang, harapannya di akhirat, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang dia cintai. Jadi itu. Saya kira itu ya kajian subuh kali ini. Karena waktu sudah jam 7, kita tutup ya, kita off. Nanti ada kajian lagi. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha annaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhabil huquq alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang